Itu semua
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini merupakan bulan kebangsaan tahun 2021. Tema menjadi anak bangsa yang mandiri, dewasa. Minggu Wage 1 Agustus tahun 2021. Subtema ibadah memelihara kesatuan roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semakin merasakan jiwa kebangsaan kita tergerus oleh pemikiran sempit dan fanatik berlebihan pada seluruh komponen bangsa, termasuk dalam kekristenan itu sendiri. Bukan di era media sosial yang penuh ajaran kebencian dan hoax makin menggerus rasa kebangsaan kita. Maka Sinode GKJ memulai gerakan bulan kebangsaan sejak beberapa tahun yang lalu untuk makin mempertajam rasa kebangsaan jemaat GKI dan makin berperan dalam perjuangan yang semakin membutuhkan peran kita secara pribadi atau lembaga. Memakai masker dan ikut program vaksin adalah bagian dari kita berjuang di era dan keadaan saat ini. Memasuki usia yang ke-76 tahun, marilah kita gelorakan jiwa dan semangat kebangsaan kita. Marilah kita memasuki ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Ibadah minggu pertama bulan kebangsaan ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam
ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Kesatuan roh menjadi tema kita saat ini. Walaupun secara fisik, jiwa, dan pemikiran kita berbeda, tetapi rohnya lah yang menyatukan kita dalam segala keadaan, tempat, dan waktu. Marilah kita terus belajar memahami kehendak roh, bukan hanya berpusat pada keinginan dan pemikiran kita sendiri saja. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376, bait 1 dan kedua. Ikut Diko saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian dan anak-anakku dimanapun berada, sama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Tetapi marilah kita mempersiapkan hati dalam doa saya hantarkan. Bapa di surga, kami ingin mendengar sabda-Mu, maka berfirmanlah, kami semua siap mendengar, merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 6, ayat 24 sampai dengan yang ke-35, yang demikian, ini merupakan dua perikop, orang banyak mencari Yesus dan roti yang hidup. Yang demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepadanya, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku sekalian dimanapun berada, tak terasa kita sudah memasuki awal bulan Agustus. Dan tentu kita berbahagia masih diberikan nikmat dan kesempatan hingga saat ini. Bila mengingat di bulan yang sudah kita lewati, ternyata bulan yang cukup berat, di mana Klaten, tempat kita termasuk dalam level 4 PPKM darurat, yang berakibat tentunya pada terhenti atau makin sulitnya beberapa orang dan kita semua mencari sesuap nasi. Walaupun beberapa menerima bantuan, tetapi tidak semua. Kaya dan miskin tetap mengalami kesusahan, walaupun dalam tingkat yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan sampai ada dan sempat viral, orang kaya mengalami juga tekanan karena pandemi ini, mereka sampai lari ke narkotika. Ini artinya bahwa semua orang mengalami kesusahan, bahkan seluruh dunia ini. Sehingga hiburan termasuk sepak bola Euro, Copa Amerika adalah bagian dari obat kesusahan yang sangat luar biasa dialami oleh setiap orang, dan mereka berbondong-bondong untuk menyaksikan sepak bola karena itu bagian dari obat yang sangat mengembirakan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati, kalau kita cermati, dalam setiap ritus kehidupan manusia, bagaimana kita bisa menyatukan diri untuk bersama membangun integritas mengatasi pandemi ini. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, mangan ora mangan, asal kumpul. Jawabannya adalah makanan atau perut atau hal perut. Kenapa? Di ayat 26, orang banyak yang sekian ratus orang berbondong-bondong mencari Yesus. Itu karena apa? Karena mereka sudah diberi makan, karena mereka sudah makan. Di ayat 26 Yesus mengatakan demikian. Jadi intinya apapun yang dapat menyatukan dalam kehidupan kita bersama adalah soal makan. Beberapa menolak vaksin, bahkan ada yang tidak percaya bahwa corona, virus disease 19 itu ada. Tetapi ketika ada bantuan, semua berbondong-bondong berada di sana. Baik yang menolak ataupun menerima vaksin, baik yang percaya ataupun tidak percaya, corona itu ada. Dan dalam tradisi masyarakat Jawa, kenduri dipakai juga untuk menyatukan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dan diwujudkan dalam berbagai makanan jenis buah-buahan tertentu. Dan warung makan pun kalau kita amati, yang hadir yang makan di situ terdiri dari banyak kasta dan juga banyak golongan. Walaupun tentu ada warung makan untuk golongan tertentu, karena semua orang, termasuk saya, membutuhkan makan. Jadi ternyata makan adalah bagian dari salah satu budaya dimanapun yang dapat menyatukan semua orang dengan sudut pandang cara pikir yang berbeda-beda. Tetapi ada satu juga pernyataan Yesus yang cukup menarik, supaya kita tidak berhenti pada soal makan. Di ayat 27, dia berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang tidak binasa." Dan di ayat 35, dia berkata, "Akulah roti hidup." Jadi artinya, bekerja demi uang, demi makan, itu memang perlu dan penting. Tetapi jangan berhenti di situ, karena di situ penuh dengan jebakan. Jebakan-jebakan itu misalnya menjadi mata duitan, hati dikuasai banyak keinginan, bahkan mengorbankan orang lain,
dan kepentingan yang luhur hanya demi uang. Jadi kalau kita berhenti pada soal pekerjaan demi makan, demi minum, demi uang, maka akan ada banyak jebakan-jebakan di sana. Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti, tetapi maju di dalam pemahaman yang lebih mendalam, sehingga pemahaman kita bahwa hidup dengan orientasi kekekalan. Jadi orientasi orang bekerja, orientasi orang hidup adalah orientasi kekekalan. Inilah yang ditawarkan Yesus. Alternatif, sebuah cara pikir, sudut pandang baru di dunia zaman Yesus, dan saya kira masih berlaku di zaman sekarang. Jadi ketika kita bekerja, jadi ketika kita belajar, jangan berhenti untuk makanan yang tidak binasa. Untuk makanan yang binasa. Naiklah menjadi tujuan atau orientasi kekekalan. Inilah yang ditawarkan Yesus pada waktu itu, dan tentunya saya kira masih berlaku di saat ini. Tentunya dengan menyesuaikan bentuk zaman saat ini. Jadi saya menemui beberapa kasus, ada beberapa orang yang harus melepas pekerjaannya demi pelayanan, meninggalkan keluarga demi pelayanan. Inilah yang dimaksud dengan disorientasi yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan sampai meninggalkan karir yang sudah begitu cukup tinggi dan berhenti di sana hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi justru Tuhan memberi arti baru tentang pekerjaan, yaitu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pekerjaan yang dijiwai dengan welas asih, suka menolong orang yang susah, sering berderma, dan terus berbuat baik walau kerap disakiti dan dihina, membela yang tertindas dan mengalami perundungan atau bullying, dan masih banyak hal lain yang bisa kita praktekkan dari sikap hidup Yesus di zaman yang lalu ke dalam sikap hidup di zaman yang sekarang. Inilah yang disebut dengan kesatuan roh, jiwa yang penuh dengan tindakan baik dimanapun dan kapanpun. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Bapa di surga, makanan benar-benar menyatukan cara hidup dan cara pikir kami. Dari asal dengan latar belakang yang berbeda. Semuanya orientasi hidup, makan adalah hal yang penting. Tetapi Engkau mengingatkan supaya kami tidak terjebak pada soal makan. Ada hal lain yang lebih penting, walaupun hal-hal yang lalu tidak boleh ditinggalkan. Bahwa kami harus mempertajam visi, mempertajam niat kami, motivasi kami bekerja untuk mencari kekekalan. Ada orientasi yang harus diubah di dalam cara kami bekerja, cara kami hidup. Di mana dengan orientasi kekekalan itu kami mempraktikkan sikap-sikap hidup Yesus yang Engkau nyatakan di dalam kitab suci untuk benar-benar dipraktikkan di era zaman sekarang. Kiranya Tuhan menolong kami. Jemaat-Mu dimampukan untuk terus melakukan karya-karya yang baik di saat-saat pandemi ini, untuk berbagi suka dan duka dengan mereka yang mengalami keterpurukan, dengan mereka yang harus isolasi, dengan mereka yang terus berjuang untuk merawat mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga memampukan kami sebagai gereja-Mu untuk peduli bukan hanya dalam tingkat doa, tetapi mempraktikkan kepedulian itu dengan terus memberi yang terbaik kepada mereka semua. Terima kasih Engkau menghadirkan gereja-Mu di mana kami berada untuk memperlihatkan buah yang baik, yang nyata, sehingga orientasi pekerjaan dan pelayanan kami menjadi orientasi akan kekekalan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang terus berjuang untuk kesembuhan, berkati setiap pribadi yang terus merawat mereka yang sakit, berkati setiap pribadi yang terus berjuang untuk mencari rezeki, berkati setiap pribadi yang berjuang untuk mendidik anak-anak,
Berkati setiap pribadi yang terus berjuang di dalam keluarga mereka masing-masing. Dan berkati setiap pribadi yang terus berkarya di bangsa ini, supaya bangsa ini yang majemuk dan plural ini semakin dapat menerima perbedaan satu dengan yang lain. Berkati pemerintah kami dari daerah sampai dengan pusat. Berkati mereka supaya mereka lebih bijaksana di era-era yang seperti ini. Syukur pada Tuhan atas segala karyamu bagi bangsa ini dan bagi gerejamu, peran gereja di tengah-tengah kebangsaan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita menghaturkan sebagian berkat dari Tuhan yang kita terima yang sungguh luar biasa, dengan kita dasari dari firman Tuhan dari Rom 12 ayat 12 sampai 13. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dan kesesaan, dan ketekunan dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersabar dalam kesesaan memang tidaklah mudah, tetapi teruslah belajar dan nyatakan ini sebagai persembahan hidup kita pada Tuhan. Mari kita memberi persembahan dengan diiringi pujian pada Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Tuhan, Kau Gembala kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan untuk menghanturkan persembahan kita. Saya hantarkan. Bapa yang di surga, penuh kemuliaan, kami bersyukur untuk menaikkan ucapan terima kasih dan syukur kami atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik padamu. Salah satunya adalah mempraktekkan kesabaran dalam segala hal, terutama dalam kesesaan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagimu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami 2 kali.